Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan, mengajak teman-teman juga untuk mengerti tentang binary search tree secara singkat. Apa itu binary search tree atau BST singkatnya? Yaitu adalah struktur data pohon biner yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut dan efisien, sehingga menggunakan proses pencarian search, penyisipan atau insert, dan penghapusan atau delete data. Kemudian ada karakteristik utama, yaitu ada setiap node maksimal punya 2 anak atau left dan right. Kemudian ada nilai node di substring kiri kurang dari nilai node saat ini. Kemudian ada nilai node di sub kanan, yaitu lebih dari node saat ini. Kemudian ada tidak boleh ada data duplikat, itu umumnya. Kemudian ada contoh sederhana. Jadi kalau di contoh sederhana yaitu ini apa namanya, kayak andaikan ada pohon gitu kan, pohon dibalik kan ada akarnya, pohon di bawah ada akarnya, terus dibalik jadi dari akar ini jadi nilainya seperti ini. Misalnya ini akarnya. Nah, kalau misalnya kita masukin mau nyimpan data ada 50, 30, 70, 20, 40, dan 60 dan 80, jadi bentuknya 50 ini yang jadi node pertamanya. Kemudian sub kiri ini kurang dari 50 ini turun. Nah, ini dibagi lagi, jadi kan ada 20 sama 40. Nah, yang lebih kecil dari 20 ini masuk ke kiri, dan yang lebih besar dari 30 ini masuk ke kanan, dan begitu selanjutnya. Jadi sub kiri itu lebih kecil, sub kanan itu lebih besar, nilai lebih besar. Kemudian ada juga bentuk dari juga menggunakan aplikasi web Visual Go. Kita juga bisa membuat, misal kita akan membuat 10, 15, 23. Nah, jadi seperti ini bisa diganti juga lagi. Nah, misal kita mulai 42, 31. Ini di sini ada N sampai dengan 12 dan H sampai dengan 4. Nah, di sini ada cara untuk mencarinya. Ada misalnya search, coba kita mencari angka 30. Nah, misalnya kita cari angka 23, extract. Nah, ini akan mencari ke kiri dulu, ini masih lebih kecil sini. Nah, berarti 23 itu ada. Berarti kalau misal kita mencari angka yang tidak ada, misal kita cari angka 60, langsung ke kanan karena 60 lebih dari 42. Kemudian ke 67 ini tidak ada juga, lebih kecil, kiri lagi. Terus 52 ini, 51 ini udah 2, jadi dari 51 ini lebih besar 60 kan, jadi ke kanan. Namun yang di kanan ternyata hanya 61, berarti 60 tidak ada di dalam data tersebut. Nah, kemudian ada insert atau memasukkan data. Misal kita akan memasukkan data misal kita akan memasukkan data 65. Oke. Go. Ini 42 ini kan 65 kan lebih besar ke kanan, 67 lebih kecil, lebih besar ini, 65 ke kiri. Nah, 51 ini kan lebih kecil dari 65, berarti 65 ke kanan, 61 ini lebih kecil dari 65, ini kanan. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga remove atau menghapus. Nah, jika kita ingin hapus, misal
misal kita akan menghapus 51 ini. Nah, maka kita akan 67 dulu, kemudian 51 akan dihapus, maka mencari karena 51 ada 2, kita cari remove lagi, satu lagi, maka 61 yang akan naik, atau langsung terhubung ke 67. Bisa kita hapus lagi, remove lagi 67. Sini aturannya adalah dia akan mengambil nilai terkecil paling kiri di sudut kanan. Maaf, saya ulangi, 64 karena 61 itu lebih kecil daripada 74. Selanjutnya ada juga menampilkan. Di sini ada 3 cara untuk menampilkan data ini tersebut ini. Ada cara in order. Kita in order adalah menampilkan data dari terkecil hingga terbesar atau menaik. Jadi dari 1 ke 3 ke 6 ke 7 ke 18 ke 23 ke 27. Kemudian akan kembali ke 42. Kemudian mengambil data paling kecil sebelah kiri 61 di 65, kembali lagi ke 74 terakhir terbesar. Nah, itu adalah in order. Kemudian ada juga pre-order. Pre-order ini mengambil dari yang pertama kiri ke tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, kecil, tengah, kanan. Kemudian kembali di sini 74, 61, 65. Maka yang dihasilkan seperti sini. Jadi yang pertama itu yang tengah dulu, 42 berikutnya, kemudian ke 3 ke 1, kemudian ke 7 ke 6, kemudian ke 23 ke 18, kemudian ke 27 ini ke 74, 61 dan 65 terakhir. Kemudian ada post order. Jadi ini akan dari yang kiri kanan terus ke tengah, berarti yang terakhir adalah 42-nya. Jadi kiri dulu 1, 6, 18, terus ke kanannya 27, 23, 7, 3, langsung ke bagian kanan yang paling kecil 65, 61, 74, dan terakhir 42. Itu kira-kira penjelasan tentang order, post order, dan pre-order. Kemudian kembali ke PPT. Nah, dalam bentuk kode atau program C++, ada strukturnya, yaitu penyaluran strukturnya. Jadi ada angka data atau di nomor sini, ada link atau pointer ke kanan kiri, kemudian type pointer ke arah kanan, ada konstruktor node inval otomatis membuat node baru dan menginisialisasi arah kiri di kanan. Kemudian ada fungsi insert atau memasukkan, yaitu fungsi rekursif. Kemudian jika posisi yang tepat ditemukan atau nol, not baru dibuat. Kemudian ada yang lebih kecil disisipkan ke arah kiri, lebih besar ke arah kanan. Kemudian ada search fungsi in order, menelusuri pohon secara urut dari terkecil hingga terbesar. Jadi ntar outputnya yang dikeluarkan dari terkecil besar. Kemudian urutannya yaitu kiri lalu kanan.
Kemudian ada cocok untuk menampilkan isi BST dalam urutan terurut. Kemudian ada fungsi search, yaitu mencari key atau misal tadi angka yang digunakan itu misal 60. Nah, ini fungsinya untuk mencari angka 60, apakah benar atau tidak. Key itu angkanya ya. Kemudian bandingkan key dengan root atau data, arahkan ke kiri atau kanan sesuai nilai. Kemudian ada mencari minimum, yaitu digunakan saat menghapus not dengan 2 anak. Kemudian ada in order successor, yaitu node terkecil di subtree kanan. Kemudian ada fungsi delete. Jadi delete tadi itu kalau pakai tadi itu yaitu untuk menghapus data atau satu data itu itu fungsinya. Kalau di sini keterangannya 3 kasus utama, yaitu node tidak punya anak, kemudian node punya 1 anak, kemudian ada node punya 2 anak. Itu ganti dengan menurut in order bila bentuknya. Kemudian ada fungsi main atau fungsi utamanya, yaitu menyusun tree dari beberapa angka. Jadi dia memasukkan angka dari isi tree-nya, kemudian menampilkan isi pohon, mencari data tertentu, menghapus node dan menampilkan hasilnya. Inilah hasilnya. Misalnya kita ini untuk insert kan memasukkan nilainya ini untuk dimasukkan ke program ini. Kemudian in order itu untuk menampilkan dari kecil yang besar. Tadi itu mencarikan pencarian itu key. Ini kita mencari angka 60 ini. Jadi ntar di outputkan cari key yang menjadi 60, apakah ada atau tidak. Kalau ada berarti ditemukan, kalau tidak ada ditemukan. Kemudian ada hapus note atau misal kita mencari menghapus angka 70 ini, kita menggunakan root sama dengan delete note atau menghapus note dan 70 ini. Kemudian cout akan setelah cout setelah data dihapus tersebut, in order akan ditampilkan dari urutannya juga, tetap dari urutan ini dari besar karena menggunakan in order. Kemudian ada output program. Nah, di sini kan dari awal itu in order tersebut. Berarti in order yang digunakan itu menampilkan dari urutan terkecil hingga terbesar, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian yang search tadi dicari itu 60, karena 60 ada di sini maka ditemukan. Nah, jika kita yang dicari tadi misal 35, karena 35 nggak ada kan di sini, jadi tidak ditemukan outputnya. Nah, setelah tadi kan 70-nya dihapus di program itu, maka in order hasilnya itu jadinya gini, 20, 30, 40, 50, 60 langsung ke 80 karena 70-nya dihapus. Ada juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya efisien untuk pencarian, penyisipan, penghapusan jika seimbang. Kemudian ada penyimpanan data tersebut, kemudian dinamis dan mudah diimplementasikan dan dasar untuk struktur lain. Kemudian ada kekurangannya, yaitu tidak otomatis seimbang. Yang kedua, rentan terhadap square tree. Yang ketiga tidak efisien untuk data acak besar. Yang keempat harus ditangani manual. Nah, baik, kesimpulannya yaitu binary search tree adalah struktur data yang efisien untuk mengatur dan mengakses data secara terurut dengan bantuan visualisasi dari Visual Go Net. Itu yang tadi yang dikatakan tadi. Kemudian ada pemahaman tentang cara kerja BST menjadi lebih nyata, interaktif, dan mudah dipahami. Karena menggunakan web tadi kan lebih mudah dipahami cara penggunaan tree-nya, misal dari tadi in order, menambahkan note cara dengan dari in order, pre-order, dan post-order. Sekian dari saya, semoga teman-teman mengerti dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.